Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mudah-mudahan saudara-saudara semua beserta keluarga sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu semuanya. Dari sini saya ingin mengajak saudara-saudara berbagi pikiran ya, sharing idea, yaitu masih berkaitan dengan satu hari setelah pemeriksaan Roy Suryo, Rismond dan Tifa oleh Polda Metro Jaya yang berlangsung kemarin lebih kurang 9 jam 20 menit, dan kesimpulan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya kemarin, Rismond dan kawan-kawan tidak ditahan. Artinya mereka dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, berkaitan dengan itu sahabat semua, tentu kita akan melakukan analisis. Sebagai akademisi, saya mencoba menganalisis pesan yang tersirat dari tidak ditahannya Roy Suryo CS ini oleh Polda Metro Jaya. Itu adalah menyampaikan pesan tersirat dari komunikasi politik. Menurut saya ini adalah pesan menohok untuk Jokowi dan kolega-koleganya, termasuk keluarganya. Jokowi dan para pendukungnya, termolnya dan pendukung relawan Jokowi, Gibran, kemarin itu sangat berharap Roy Suryo sendiri ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ternyata sebaliknya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya melihat paling tidak ada dua hal yang akan terjadi pasca tidak ditahannya Roy Suryo ini. Yang pertama, yang terjadi adalah kepanikan dari Jokowi dan para pendukungnya. Mungkin saja mengapa Pak Jokowi bersikeras melaporkan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya. Bukan tidak mungkin inilah sebuah strategi Pak Jokowi untuk menahan Roy Suryo CS dan tidak berlanjut ke pengadilan. Sebab kalau berlanjut ke pengadilan, maka secara langsung automatically Jokowi diminta hadir dan menunjukkan ijazah aslinya. Ini yang ditakutkan oleh Jokowi. Dan menurut saya, Jokowi hari ini dan tim-tim orang-orang yang mengaku termolnya, yang mengaku sebagai cinta Jokowi segala macam, sekarang lagi menurut saya lagi memasuki era kepanikan sekarang, luar biasa kepanikannya. Itu dari sisi Jokowi. Dari sisi Roy Suryo CS, mereka akan melanjutkan menerbitkan buku kedua. Kalau buku pertama dengan judul Jokowi's White Paper Jokowi gitu ya, Jokowi's White Paper, menyangkut cerita tentang ijazah Jokowi. Nah, pada buku kedua ini, Roy Suryo CS akan menerbitkan buku dengan judul Gibran's Black Paper. Nah, ini yang ditakutkan oleh Jokowi. Kalau ini terjadi, sebab Roy Suryo CS sedang mengumpulkan data-data Gibran, data-data pendidikannya di Australia, dan mereka sudah punya data yang valid menurut dia, dan ini akan berdampak negatif kepada kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi dua hal ini sekarang pasca tidak ditahannya Roy Suryo ini akan terjadi persaingan hebat ya. Di satu sisi Roy Suryo akan lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkaitan dengan ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, dan sementara itu Jokowi akan mati-matian bagaimana cara mencari celah, mencari titik untuk tidak bisa atau tidak mau menunjukkan ijazah aslinya itu.
Padahal sahabat semuanya, kalau saja Jokowi, Gibran mempertunjukkan ke publik, ke depan jurnalis, baik dalam luar negeri, ini ijazah saya, kata Jokowi dan kata Gibran, selesai perkara kan. Tetapi tidak selesai begitu saja, orang akan lihat, orang akan teliti, benar enggak ijazahnya ini. Nah, ini persoalannya. Ini jadi saya melihat sekarang adalah sebuah pertarungan elit politik hari ini ya. Nah, yang ketiga, sahabat semuanya, kita melihat bagaimana posisi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya mencoba melihat tidak bisa kita lepaskan, tidak ditahannya Roy Suryo CS adalah karena ada bargaining politik yang dimainkan oleh Prabowo sebagai Presiden. Karena Prabowo akan melihat dampak negatif kalau ditahan Roy Suryo CS, itu akan mengganggu, mungkin akan melihat kegaduhan politik nasional. Oleh karena itu, mari kita tunggu lagi buku yang kedua dari Roy Suryo CS, yaitu Gibran's Black Paper. Nah, dan kita juga menunggu apalagi celah yang akan dimainkan oleh para pendukung Jokowi ini. Pertama, mereka akan tampil di media, baik media mainstream maupun di media sosial. Bahkan mereka tidak malu-malu mengadakan unjuk rasa dengan berbagai cara gitu ya. Oleh karena itu sahabat semuanya, kita sebagai masyarakat, akademisi, ilmuwan, masyarakat biasa, kita akan melihat permainan endingnya bagaimana ini. Tetapi bagi saya melihat Pak Jokowi sudahi sajalah sandiwara ini, karena negara Indonesia negara besar ya, 280 juta, dan ini kemerdekaan kita diperoleh berdarah-darah oleh para pejuang itu. Jangan kita korbankan negeri kita ini. Jadi kalau memang tidak layak Gibran tidak memenuhi persyaratan oleh presiden, ya berhenti saja daripada dimajukan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.